Shalom, selamat siang untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Ningsia Dina Sete, Prodi S1 Keperawatan, NIM 1420121024R, asal dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nusantara Kupang. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transkultural dalam keperawatan. Yang pertama di sini, pengertian transkultural. Nah, makna kata transkultural berasal dari kata trans dan kultur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, trans itu sendirinya berarti melintang, melintas, menembus, melalui. Nah, untuk kultur berarti budaya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kultur berarti kebudayaan, cara pemeliharaan, pembudidayaan. Jadi, transkultural dapat diartikan sebagai yang pertama di sini lintas budaya yang mempunyai efek bahwa budaya yang satu mempengaruhi budaya yang lain. Transkultural nursing merupakan suatu area kajian ilmiah yang berkaitan dengan perbedaan maupun kesamaan nilai-nilai budaya atau nilai budaya yang berbeda. Ras budaya, ras yang mempengaruhi pada seseorang perawat saat melakukan asuhan keperawatan kepada klien atau pasien. Berikutnya, konsep transkultural. Nah, menurut Kaisar Barbarat pada tahun 1983, ia dapat mengatakan bahwa konsep keperawatan itu adalah tindakan keperawatan yang merupakan konfigurasi dari ilmu kesehatan dan seni merawat yang meliputi pengetahuan ilmu humanistik, filosofi, perawatan, praktik klinis, keperawatan, komunikasi, dan ilmu sosial. Nah, konsep ini ingin memberikan penegasan kepada kita bahwa sifat seorang manusia yang menjadi target pelayanan dalam perawatan adalah bersifat biopsikososial, spiritual. Oleh karena itu, tindakan keperawatan itu harus didasarkan pada tindakan yang komprehensif sekaligus holistik. Berikutnya, peran dan fungsi transkultural. Nah, budaya ini mempunyai pengaruh luas terhadap kehidupan individu. Oleh sebab itu, penting bagi perawat, kita sebagai seorang perawat itu harus dapat mengenal latar belakang budaya orang yang dirawat atau pasien. Misalnya, kebiasaan hidup sehari-hari itu seperti tidur, makan, kebersihan diri, pekerjaan, pergaulan sosial, praktik kesehatan, pendidikan anak, ekspresi perasaan, hubungan kekeluargaan, peranan masing-masing orang. Nah, menurut Dr. Madeleine Lanier, studi praktik pelayanan kesehatan transkultural adalah berfungsi untuk meningkatkan pemahaman atas tingkah laku manusia dalam kaitan dengan kesehatannya, dengan mengidentifikasi praktik kesehatan dalam berbagai budaya atau kultur, baik di masa lampau maupun zaman sekarang, itu akan terkumpul persamaan. Nah, Lanier berpendapat kombinasi pengetahuan tentang pola praktik transkultural dengan kemajuan teknologi dapat menyebabkan makin sempurnanya pelayanan keperawatan dan kesehatan orang banyak dan berbagai kultur. Nah, berikutnya kepercayaan kuno dan praktik pengobatan. Nah, sistem pengobatan tradisional merupakan unsur kebudayaan masyarakat sederhana. Pengetahuan tradisional dalam masyarakat tradisional, sistem pengobatan tradisional ini adalah pranata sosial yang harus dipelajari dengan cara yang sama, itu seperti kita mempelajari prana sosial umumnya, dan bahwa praktek pengobatan asli atau tradisional itu adalah rasional dilihat dari sudut kepercayaan yang berlaku mengenai sebab akibat. Nah, ada beberapa hal yang berhubungan dengan kesehatan atau sehat sakit itu menurut budaya-budaya yang ada di Indonesia, diantaranya di sini ada budaya Flores. Nah, menurut Damiano Suera orang Flores, ini dia punya
ini dia punya karunia yang sangat langka. Dami ini dikenal sebagai penyembuh alternatif unik. Damianus Wera bukan dokter. Dia buta huruf, tak pernah sekolah, tapi buka praktik layaknya dokter profesional. Dia melakukan operasi itu hanya dapat menggunakan pisau. Menurut Dami ada 3 jenis penyakit yang dikeluhkan. Baik, penyakit yang pertama di sini jenis penyakit non medis atau santet atau guna-guna. Nah, biasanya tubuh korban itu dapat dirusak dengan paku, silet, lidi, kawat, beling, jarum, benang kusut. Yang kedua di sini penyakit medis itu seperti jantung koroner, batu ginjal, tumor, kanker. Yang ketiga sakit psikologis, misalnya banyak utang, stres, sulit hamil. Nah, di sini Dami dapat mengingatkan kepada kita bahwa sehat itu sebenarnya ada di pikiran yang sehat. Sebaliknya pikiran yang ruwet itu ruwet, penuh beban dan tekanan justru memicu munculnya penyakit dalam tubuh manusia. Nah, di sini pun juga Dami dapat mempunyai 7 metode untuk mengatasi penyakit. Yang pertama di sini berdoa. Nah, itu dilakukan sebelum dan sesudah pengobatan atau pengobatan pasien berdoa menurut agamanya. Yang kedua di sini air putih. Pasien diminta membawa air putih dalam botol 1,5 liter setelah didoakan. Pasien minum di rumah masing-masing. Yang ketiga di sini kapsul ajaib. Nah, pasien diminta minum kapsul ajaib itu seperti minum obat biasa. Yang keempat di sini pijat refleksi. Pasien menjerit kesakitan karena diestrum atau listrik tegangan tinggi. Yang kelima di sini suntik jarum. Suntik diperoleh dengan cara muntah. Cairan atau obat itu diperoleh lewat doa itu. Yang keenam telur ayam kampung dan gelas. Dipegang diletakkan di atas kepala pasien. Selain itu mendeteksi penyakit telur ayam kampung itu juga untuk mengobati penyakit dan juga untuk mengambil benda-benda santet itu seperti jarum, benang, silet, beling, paku lewat telur ayam itu. Yang ketujuh di sini operasi bedah. Operasi atau bedah. Nah, operasi atau bedah itu bisa untuk penyakit medis maupun non medis. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.